Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali, kisah anak manusia yang hidup terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan sehingga cita-citanya tidak kesampaian. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya. Bagaimana kisah selengkapnya tentang drama Andai Waktu Dapat Kembali? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sore itu di halaman belakang rumah, ibu sedang bercakap-cakap dengan Mar. Ada apa, Tondok? Kok melamun saja? Ada masalah apa, toh? Gak ada apa-apa kok, Bu. Gak ada masalah, kok ekspresi wajah kamu jelek sekali seperti ini? Apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin? Gak taulah, Bu. Mar, bapakmu itu orangnya memang kolot, orangnya keras kepala. Tapi percayalah, Nduk, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita yang sudah dari sononya begitu. Kita ini orang Jawa, Nduk, dan terlahir menjadi seorang perempuan yang harus nurut sama suami. Ibaratnya dalam pepatah Jawa mengatakan, wong wadon kuwi, Nduk, bebasannya swarga, nunut neraka katut. Tapi Bu, apa salah kalau Umar ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi? Ya ndak, Tondok. Tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Perempuan itu harus 3M, masak, maca, lan mana. Perempuan pada akhirnya ya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurusi anak dan suami. Dalam artian ya berbakti pada keluarga. Mar mengerti, Bu. Mar juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Mar juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bermanfaat manakala Man pengen cari kerja. Iya toh, Bu? Yang dikhawatirkan gini loh, Nduk. Umurmu kan sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepet-cepet nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak. Tapi Bu... Sudah lah, Nduk. Mending kamu turuti saja apa kata bapakmu. Toh maksud bapakmu untuk menjodohkanmu itu baik. Ingat usiamu, Nduk. Mar hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara bapak memanggil-manggil. Bu, Nek, Bu, di mana Toyo? Dipanggil dari tadi, kok gak nyaut-nyaut? Bu, Nek. Ada apa toh, Pak? Kok teriak-teriak? Lah salahnya, dari tadi dipanggil kok gak denger-denger. Piye? Ada apa toh? Enggak, aku tuh cuma mau tanya, rumah segede ini kok gak ada orangnya itu, sampai kemana? Lawang cuma cari angin di belakang rumah kok, Pak. Pak, pakai teriak-teriak segala. Terus, Mar, sekarang iki ada di mana? Ada di belakang, Pak. Ya wes, suruh kesini saja. Bapak iki ada perlu sama dia. Sebentar ya, Pak. Ibu panggilkan Mar dulu. Cepet ya, gak usah lama-lama. Ibu pun beranjak pergi ke halaman belakang rumah untuk memanggil Mar. Dan tak lama setelah itu, Mar datang untuk memenuhi panggilan bapaknya. Rene to Cahayu, Bapak mau ngomong sama kamu. Ada apa toh, Pak? Kok kelihatannya penting sekali? Ya memang penting toh, Du. Ini kan demi kebaikanmu. Masalah apa toh? Du, tadi Bapak mampir ke tempatnya Pak Lurah. Kata Pak Lurah, dia sudah setuju. Mesti ini soal Mas Bagas lagi. Bilangin yang Du, Bagas iku orangnya ganteng, usaha sukses. Kita itu kalau mau mencari jodoh harus melihat dari bobot bibit dan bebetnya. Tapi Pak, kata temen-temenku, Mas Bagas itu suka gonta-ganti pacar. Itu Ra, baru dengar dari teman-temanmu. Iya, Nduk.
Siapa tahu teman-temanmu itu salah. Tapi Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega kalau nanti Mar sakit hati? Kalau nanti Mar jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Mar itu belum mau menikah. Mar masih kecil, Pak. Mar masih ingin meneruskan sekolah. Kamu sekarang sudah berani toh melawan bapakmu. Jawetok tika tadi kok ngeyel. Pokoknya bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas, anaknya Pak Lurah. Mar gak mau, Pak. Mar kan sudah bilang, Mar itu masih mau sekolah. Pokoknya kamu harus terima. Terserah Bapak. Pokoknya Mar tetap tidak mau dilamar ataupun menikah sama Mas Bagas. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Udah toh Pak, sudah. Ingat penyakitmu, nanti kumat lagi. Suasana desa yang semula tenang tidak ramai oleh kabar perjodohan Mar dengan anak Pak Lurah. Berita itu menyebar cepat, menjadi bahan perbincangan warga. Kamu sudah dengar belum kabar itu? Kabar apa? Itu loh, anak Pak Sugeng mau dinikahin sama anak Pak Lurah. Hah? Mar, Iya, katanya sih sudah disetujui. Padahal dia cuma lulusan SMA. jangan gitu. Mar itu sebenarnya mau sekolah, tapi nggak diizinkan. Ya, tapi tetap saja aneh. Sudahlah, nggak baik ngomongin orang. Percakapan itu pun berakhir. Di sisi lain, sebuah kesempatan baru mulai terbuka bagi Mar. Bagaimana dengan perkembangan perusahaan kita? Alhamdulillah meningkat pesat, Pak. Banyak wisatawan datang. Baiklah, kabar yang bagus. Bagaimana dengan bidang pelayanan? Sejauh ini tidak ada keluhan. Bagus, tapi kira-kira apakah kita butuh tambahan karyawan? Iya, Pak. Apalagi menjelang liburan, kita kekurangan tenaga. Kalau begitu, berapa kira-kira? Sekitar 10 orang, Pak. Sebagian tetap, sebagian freelance. Baik, langsung saja segera buka lowongan pekerjaan. Siapa? Lowongan pekerjaan itu menjadi harapan baru bagi Mar, tanpa ia sadari. 1 minggu berlalu semenjak pertengkaran Mar dan bapaknya. Pagi itu Bapak Mar alias Pak Sugeng sedang pergi ke sawah, sehingga yang ada di rumah tinggal Mar dan ibunya saja. Mar, kamu mau kemana? Mau main ke tempat Yuli, Bu, menghilangkan suntuk, sekalian cari informasi tentang lowongan pekerjaan. Dengarkan ibu dulu, Tondo. Mar males, Bu. Ibu selalu saja ngomong masalah yang sama. Dok, bapakmu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan buat bapakmu marah terus, Mar. Kasian, nanti penyakit bapakmu semakin parah. Ya terserah. Toh itu kemauan Bapak sendiri. Tapi bapakmu itu sakit keras, Dok. Mbok kamu turuti saja permintaan bapakmu itu. Mar tetap gak mau, Bu. Mar itu maunya sekolah. Terus kalau sudah lulus, mau bekerja dulu cari uang yang banyak. Baru setelah itu menikah. Tapi, Dok, kita kan butuh biaya besar untuk mengobati penyakit bapak. Bagas kan pengusaha sukses. Maksud Ibu? Ya, kalau nanti kamu jadi menikah dengan Bagas, paling enggak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu. Jadi, Bapak dan Ibu menjodohkan Mar itu untuk menguras hartanya Mas Bagas. Bukan begitu, Dok. Mana mungkin Bapak dan Ibu setega itu. Tapi, kamu kan tahu kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi kenapa-napa sama bapak kalau tidak segera diobati. Ibu kok ngomong begitu toh? Bapak itu tidak bakal kenapa-napa. Bapak itu cuma kecapean saja, makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mending Ibu izinkan saja Mar meneruskan sekolah, biar nanti bisa dapat pekerjaan yang layak dan gajinya gede. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya sekolah, biar Mar sambil mencari pekerjaan sampingan.
Tapi Nduk, Sudahlah Bu, nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang Mar mau ke tempat Yuli. Nggak enak, soalnya dia sudah menunggu Mar dari tadi. Mar, Mar pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlahan, Mar meninggalkan rumahnya, menuju ke tempat Yuli, sahabat dekatnya. Di rumahnya, ternyata Yuli sedang mondar-mandir menunggu kedatangan Mar. Pasalnya, sudah hampir 1 jam Mar belum juga datang menemuinya. Mar kemana toh? Kok jam segini belum datang juga? Duh, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga toh Mar. Kemana saja kamu kok baru datang? Biasa Yul, diomeli sama ibuku soal Mas Bagas, anak Pak Lurah kita itu. Masa ketenan kowe Mar. Piye? Si Dora ngelamar kerja bareng karo aku. Ya jadilah Yul, bosan menganggur di rumah terus. Ya wes kalau begitu. Surat lamarannya sudah kamu buat belum? Sudah, tinggal dikirim saja. Buruan loh Mar. Waktunya kan tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu telat loh. Besok rencananya aku kirim Yul, sekalian belanja ke pasar. Yo apik kuwi, ojo ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh Mar. Kamu bisa datang toh? Bisa, Ntar berangkatnya bareng karo aku yo. gampang lah Yul, bisa diatur. Tenan loh Mar. Biar di sana nanti enak ada teman ngobrolnya. Iya iya. Mar wawancara kerja, tapi ketika seksi akhir gagal karena ijazahnya cuma tamat SMA. Kemudian sakit bapaknya tambah parah. Mar tuh nyesal karena tidak menyekolahkannya dan dia pun menerima perjodohan. Seperti zaman Siti Nurbaya lagi.